Hai, selamat datang di Kli Corner, podcast pengembangan diri bersama Kli.id untuk bantu kamu menjadi lebih baik. Hai Klizan, kembali lagi di podcast Kli Corner bareng aku Michael, dan kali ini bareng salah satu psikolog Kli, ada Kak Naomi. Halo Kak Naomi. Halo, Klizen, apa kabar? Nah, Kak, kali ini mau bahas soal drama Korea nih, yang lagi naik juga akhir-akhir ini, apalagi setahu aku peringkat satu di Netflix ya, kalau nggak salah sih ya. Ada The Glory, yang menceritakan Mhm. tentang Moon Dong Eun yang kami bully di masa sekolahnya. Kemudian di masa dewasanya dia berencana buat balas dendam ke temannya dia yang membuli dia. Nah, aku pengen bahas nih sebenarnya gimana sih pandangan psikologi tentang ini? Maksudnya kayak apakah balas dendam itu hal yang wajar buat dilakukan atau sebenarnya ada nggak sih cara lain biar luka kita tuh sembuh tanpa harus balas dendam? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang wajar atau tidak wajar, sebenarnya wajar ya kita ingin balas dendam ketika kita disakiti. Apalagi Moon Dong-eun ini kan dibulinya parah banget ya, jadi wajar sebenarnya dia punya dendam gitu. Tapi masalahnya adalah apakah ketika setelah balas dendam dia akan puaskah, akan happy kah, akan bisa move on kah? Karena kan ini dia hampir 20 tahun rasanya fokusnya adalah gimana caranya dia balas dendam dan dia tidak terlihat bahagia. Nah, balas dendam kan sebenarnya membuat kita lebih senang dan sebenarnya rewarding kan melihat orang yang jahat ke kita menerima pembalasan yang sama kan sebenarnya itu rewarding. Tapi sebenarnya menurut penelitian sendiri, balas dendam punya efek sebaliknya gitu. Meskipun sejenak kita merasa lebih baik, tapi sebenarnya melakukan hal yang sama jahatnya membuat perasaan kita tuh tidak bahagianya tuh bertambah gitu. Jadi tetap miserable sebenarnya gitu. Balas dendam kan berarti kembali membuka luka lama yang dulu pernah ada gitu. Kita kan jadi ingat-ingat terus kan trauma kita, luka kita. Meskipun kita misalnya tergoda untuk balas dendam, sebenarnya kita lagi menghukum nih diri sendiri karena tidak pernah bisa menyembuhkan lukanya sehingga kita terobsesi untuk selalu menyakiti. Jadi sebenarnya secara jangka panjang balas dendam itu tidak akan efektif membuat kita lebih bahagia. Tuh. Oke, berarti tidak bisa membuat bahagia dan juga sebenarnya tidak menyembuhkan luka kita ya. Benar, benar, benar. Karena kan ini fokusnya adalah membalas dendam bukan healing ya. Fokusnya adalah cuma melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah dia terima gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak Benar, sih Kak benar. cara lain biar kita bisa menyembuhkan luka gitu loh? Oke, jadi sebenarnya ada kalau di DBT di dialectical behavior therapy ada namanya strategi rest gitu. Rest itu yang pertama relax. Jadi hentikan apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita bener-bener lagi obsesif banget ingin balas dendam, coba stop dulu, freeze, tarik nafas, pause, bikin ruang antara apa yang ingin kita lakukan dengan sebenarnya tujuan kita tuh apa. Apakah ingin menyakiti itu sebenarnya tuh buat apa gitu kan sebenarnya pada tujuan pada dasarnya setelah semua orang yang menyakiti kita itu kena balasannya apa sih yang ingin kita rasakan gitu kepuasannya tuh di mana terus lalu evaluasi. Tanyakan faktanya apa yang terjadi secara fisik emosional mental apa yang terjadi apakah ada orang yang akan berbahaya terhadap apa yang kita lakukan apakah aku turut andil mengubah situasinya jadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Lalu set an intention, jadi pilih sesuatu yang untuk dilakukan. Jadi mendingan buat rencana pro and pro-nya, keuntungan dan kerugiannya, tulis, tentukan coping skill yang sebenarnya efektif gitu. Apakah perbuatan kita tuh akan mengubah sesuatu yang menguntungkan secara emosional dan psikologis buat kita. Terus habis itu take action prosesnya secara mindful. Mungkin bisa pelan-pelan, mungkin juga nggak menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kita punya keyakinan bahwa aku tuh bisa mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik gitu. Tujuannya tuh mau kemana gitu. Kalau Moon Dong-eun sendiri kan dia tujuannya fokusnya selama bertahun-tahun kan cuma untuk menyakiti. Makanya sebenarnya yang bikin aku penasaran di season 2-nya adalah habis itu tuh apa? Apa dia bahagia nggak habis itu? Apa dia bisa move on nggak? Atau sebenarnya
ya udah dia nggak merasakan apa-apa, bahagianya nggak ada gitu. Karena kan secara bertahun-tahun ketika dia merencanakan balas dendam itu kan sebenarnya traumanya muncul berkali-kali kan gitu. Jadi kan sebenarnya along the way dia nggak pernah happy gitu. Yes, yes, sama aku juga penasaran sih kira-kira nanti di season 2-nya endingnya akan gimana? Apakah dia akan happy atau dia justru nggak ngerasa apapun, maksudnya kayak biasa aja karena nggak menyelesaikan lukanya? Itu aku penasaran juga sih endingnya akan kemana. Tuh. Oke Kak, thank you ya udah bahas soal drama The Glory ini. Kita juga jadi penasaran. Semoga nanti season 2-nya endingnya realistis. Bener-bener bener itu yang aku tunggu-tunggu sih endingnya realistis. Betul, 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 betul. Oke, buat Klizen yang mungkin punya luka karena ngalamin bullying, mungkin kalau misalnya perlu konseling itu boleh banget konseling di Kli dan juga bisa konseling bareng Kak Naomi ya. Nah, Betul. bisa langsung cek di Instagramnya Kli dan bisa langsung akses ke link yang ada di bio-nya Kli buat booking konseling. Nah, buat Klizen, semoga podcast hari ini bisa membantu dan mungkin mendapat pengetahuan buat listener yang belum tahu nih soal yang kita bahas ini. Dan jangan lupa juga share podcast ini ke teman-temannya biar yang lain juga pada dengerin dan biar yang lain pada tahu. Nah, thank you Kak Nomi buat penjelasannya. Sama ada. Bye.